tampar pisang, pisang dobel masak, masak sabiji di urung bari-bari, masak sabiji di urung bari-bari. Tampar pisang, pisang dobel masak, masak sabiji di urung bari-bari, masak sabiji di urung bari-bari. Kalau saya bilang selamat sore, jawabnya gitu. Sore-sore semangat. Paham ya? Kita coba. Selamat sore. Sore-sore semangat. Ya, ada beren nih. Ti, ada beren nih, Ti. Halo. Halo. Hai. Ini di saya ketika ada halo. Ketika saya bilang halo, teman-teman jawabnya hai. Paham? Nanti dibalik, kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Bisa ya? Kita coba. Halo. Hai. Hai, halo. Kalau saya bilang hai, halo, berarti jawabannya adalah halo, hai. Paham ya? Kita coba. Hai. Halo, harus lengkap. Halo. Hai. Bagus kita. Hai, halo, hai. Wis gak apa-apa iki kalau nanggone ujian. Kamu pun nanggone daring di sana. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Cak Dolan. Cak Dolan. Siapa nama saya? Cak Dolan. Di belakang sana. Nah, itu adalah Ning Dolan. Ning Dolan. Ya. Terus kalau ada teman laki saya yang datang ke sini nemenin teman-teman bermain, itu juga namanya Cak Dolan. Kalau ada teman saya perempuan yang main ke sini ngajakin teman-teman untuk bermain, namanya adalah Ning Dolan. Karena kenapa namanya Cak Dolan dan Ning Dolan? Karena kami dari Kampung Dolanan. Nah, apa itu Kampung Dolanan? Komunitas yang mengajak teman-teman untuk turut serta melestarikan permainan tradisional. Siapa yang di sini masih bermain permainan tradisional? Main apa? Bola, terus badminton, bal voli, terus petak umpet, terus badminton. Mari lempar sandal. Ya wis benar. Apa istilahnya di sini kalau lempar sandal? Lempar sandal itu. Oke. Nah, banyak sekali permainan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi ada sekitar 2.600 jenis permainan tradisional dari Aceh sampai Papua. Berapa jumlahnya? 200. 2.600. Dari mana? Dari Aceh sampai Papua. Banyak jumlahnya. Yang kalian sebutkan tadi berapa? Nggak sampai 10.
Nah, saya membawa beberapa jenis permainan tradisional. Yang pertama ada di sana, saya ambilkan aja. Gak usah noleh ke belakang. Nah, ini namanya apa ini? Ekran. Kalau di sini namanya nggak tahu. Kalau di sini namanya tetap masih ekran. Tapi kalau di Bali ini bukan ekran namanya. Orang-orang Bali itu mengenalnya dengan sebutan tajok. Apa namanya? Tajok atau metajok. Siapa yang sudah bisa bermain ekran? Aku enggak. Siapa yang berani main ekran di sini, maju ke depan? Saya pegangin. Ayo maju. Oke, maju silakan. Nah, coba berdiri sini. Kasih contoh ke temannya. Gimana cara naik ekran yang benar? Nah, kan sudah bisa. Oh, berhenti dulu di sini. Berani? Berani? Ya wes, saya lepas satu. Berani? Berani? Belum enggak. Belum tadi berani kok sekarang enggak berani. Ayo coba sekarang berdiri dulu sini. Ayo berdiri dulu sini. Bismillah. Nah, ini adalah contoh berdiri yang berani loh kan, berani kan. Jalan ke depan satu langkah, yang kanan dulu diangkat. Yang kanan. Terus, coba angkat yang kanan. Nah, terus yang kiri. Oke, yang kanan. Loh kan, bisa kan? Saya lepas satu. Ini waktu saya ke Bali itu ketemu sama orang Denmark. Mereka mencontohkan cara bermain ekran. Ternyata ada beberapa cara bermain ekran. Pun ketika di kampung dolanan, lokasinya di Surabaya, itu juga ketemu sama orang Portugal. Mereka mencontohkan bermain ekran sesuai dengan negaranya masing-masing. Nah, saya hanya bisa satu cara bermainnya ada di Indonesia seperti ini. Nah, posisinya itu ketika kita naik ekran, ekrannya dicondongkan ke depan, badan kita ini agak mundur ke belakang membentuk huruf V. Jadi ini ekrannya depan, ini manusianya. Jadi untuk huruf V jangan sampai lurus. Kalau misalkan lurus itu nggak bisa, loh kan jatuh. Jadi memang harus dicondongkan ke depan. Ekrannya ke depan, badannya di belakang. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, mau lompat, mau kayak gini, oh bisa. Mau gini, kayak gitu juga bisa. Jadi kalau misalkan sudah seimbang, bermain ini sudah bisa. Nanti kita akan praktekkan. Siapa yang mau berani bermain ekran nanti? 1, 2, masih 3 orang. 4, 5, siapa lagi yang berani bermain ekran nanti? Oke lah, masih 5 orang. Di Bali nama permainan ini apa? Tadi apa namanya permainan ekran di Bali? Namanya adalah tajok, betul. Nah, yang orang Portugal tadi itu bermainnya seperti ini. Kakinya di sini. Terus yang orang Denmark, waktu saya ke Bali ketemu sama orang Denmark itu mainnya begini. Kakinya di depan sini. Ngene. Jadi macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, terus ada yang seperti ini di depan. Ada yang seperti ini, ada. Biasanya dipakai buat atraksi. Ada juga yang pijakannya di sini. Jadi kan nanti kalau misalkan melihat atau searching di Google, itu ada kaki ekrannya itu berdiri di sini, namanya jangkungan. Itu nama permainan dari Bandung yang biasanya dipakai sama orang-orang sirkus. Jadi kakinya ini panjang, nah di dalamnya itu ada ini, ada ekran namanya jangkungan. Nanti bisa dicari di Google. Paham? Saya kurang ngerti, saya pasti lihat. Mantap. Oke, satu permainan sudah selesai. Masih ada lagi permainan yang lain. Apa permainan ini? Dakon. Kira-kira jumlah dakon itu ada berapa macam? Berapa?
sudah meneliti tentang dakon, itu keliling di berbagai negara. Totalnya mencapai angka 300 jenis macam dakon. Jadi dakonnya nggak cuma bentuknya seperti ini. Daun kayu. Bukan yang seperti itu. Jadi lebih banyak variasinya. Misal ya, ini namanya di Indonesia adalah congklak atau dakon. Di Malaysia namanya congkak. Congkak, paham ya? Di negara lain namanya beda lagi, di Jepang namanya beda lagi. Ini di Indonesia itu sebenarnya ada 3 macam. Lubang, nah ini lubangnya ada berapa ini? Ada 7 kan? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ada 7 lubang kecil. Tapi totalnya ada berapa? 7 di sini sekarang? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ada 16. 16 kan? Di Afrika itu totalnya ada 32. Pakai ya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya itu di Afrika seperti ini. Yang ini nggak ada, ya. Yang kanan ini nggak ada. Lubang besar ini nggak ada, lubang besar ini nggak ada. Diganti kotak di tengah-tengah sini. Nama permainannya di Afrika adalah bau. Apa namanya? Bau. Permainan dakon di Malaysia namanya apa? Bukan. Bukan. Congkak, betul. Di Indonesia namanya apa? Dakon atau congklak. Nah, ini di Afrika bentuknya seperti ini. Jadi berbagai macam dakon yang ada di dunia itu macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya seperti ikan gitu kan. Terus di Indonesia ada yang lubangnya 5, ada yang lubangnya 6, ada yang lubangnya 9. Di rumah saya punya lubangnya ini 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi agak panjang. Tapi hanya 2 tumpuk seperti ini. Terus ditambahin 2 lagi di sini, lubang besarnya agak ke kanan. Paham sama permainan ini? Cara bermainnya tahu? Tahu ya? Yang di sini bisa pakai leker, bisa pakai batu, bisa pakai kerikil, bisa pakai biji buah. Macamnya pakai. Misalnya kan duit dakon yo, iki pasir iki oleh dikeruk. Pokoknya bentuk lubang dakon. Paham? Nah, boleh ke permainan lainnya? Ini masih ada banyak di sini. Iki klambiku. Takon apa iku? Iki katokku lho. Nah, ini. Ayo. Jangan maju ke depan sini. Yang bisa bermain silakan diperagakan. Ini masih ada lagi yang lain. Nih, contohkan dulu. Yang lainnya duduk dulu, yang lainnya duduk. Nanti akan bermain. Nah, betul, cara bermainnya seperti itu. Oke, silakan ditaruh dulu. Nah, ini apa nama permainannya ini? Dulu itu menggunakan batok kelapa. Tahu batok kelapa? Tahu ya? Nah, gimana cara memilih batok kelapa yang kemudian dijadikan sebagai permainan egrang batok? Batok kelapa yang muda atau yang tua yang dipilih? Betul, kenapa yang tua dipilih? Karena yang tua lebih kuat sama lebih keras. Kalau yang muda itu gampang pecah. Betul. Nah, setelah saya sering memakai egrang batok kelapa, ketika dimainkan terus kemudian pecah, akhirnya saya pakai bahan yang lain. Bahan yang lain saya pakai itu adalah bambu. Apa namanya ini? Bambu kan ya? Kok beda ukurannya sama yang itu? Betul. Jadi bambu saya pakai itu kenapa? Karena dari segi bahannya lebih kuat. Nah, nama permainannya ini apa? Karena menggunakan bahan dari bambu. Karena menggunakan bahan dari bambu, jadi namanya ini adalah egrang tali bambu. Ketika menggunakan bahannya itu dari pipa paralon, bisa nggak pakai pipa paralon? Yang bentuknya lebih besar, ditaruh di sini, bisa. Sudah pernah saya mainkan. Nah, jadi tetap pakai 2 kayak gini. Itu namanya nanti berubah lagi egrang tali paralon.
pakai besi, juga namanya nanti egrang kali besi. Jadi sesuai dengan medianya apa yang akan dipakai nanti. Paham ya? Paham. Ini apa namanya? Egrang kali bambu. Nah, masih ada lagi yang lain. Ini baju saya. Oh iya. Nah, ini apa namanya ini? Kalau di sini namanya apa, Neka? Di tempat yang lain itu ada yang menyebut namanya gundu. Gundu gak pakai L. Gundu gak pakai L. Ada juga yang nyebutnya kelereng. Kalau di sini permainan kelereng atau permainan neker itu ada apa saja? Ada yang lubang terus bilangnya songo kerang gitu ada? Ada. Hitungannya 1 sampai 10. Terus ada juga yang pot-potan, ada juga di sini. Ada. Nanti saya butuh diajari cara bermain kelereng seperti tadi itu ya. Ya berarti harus ngajari saya nanti. Nah ini apa nih? Lompat tali. Tahu ya lompat tali ya? Ada yang ada banyak macamnya ini. Jadi yang pertama itu lompat tali dari, coba pegang sana, yang dari sini yang kecil sampai seret terus sini sampai merdeka. Ini nama permainannya apa? Lompat tali apa? Namanya lompat tali merdeka. Terus ada lagi yang seperti ini. Nah, apa namanya? Putar bumi. Terus ada lagi yang seperti ini. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu ada di Surabaya tapi itu namanya adalah Ajinomoto. Terus ada lagi yang sendirian kayak gini nih. Lompat seperti ini. Apa namanya? Lompat tali. Sekarang jenenge lompat tali. Jen semua namanya lompat tali. Terus ini ada dikai jeneng dewe-dewe. Bola bukan. Nah ini apa nih? Saya kocok dulu lah. Kira-kira apa permainannya? Bukan, klasik kecil kayak gini. Saya kasih dulu, di dalamnya ada bola. Nah, ini bolanya. Oh, ini kuning, warna hijau. Terus ini apa namanya ini? Namanya ini biji bekel. Nah, di biji bekel itu ada macam-macam. Yang pertama ini ada lubangnya. Sebutannya apa di sini? Gak disebut. Oh, ada sebutannya. Terus di sini ana gundukane jenenge apa? Iku ana jenenge ya nan. Iki sing awake sing sisi sini yang mulus itu juga ada sebutannya, yang di sini juga ada. Jadi yang ini ya, yang lubang pertama. Itu sebutannya bolong. Bolong. Ada juga yang lainnya itu nyebut ada juga yang nyebut pit. Gandengannya gini gandengannya. Jadi ini bolong, yang ini deck, yang ini lus, yang ini es. Nah, yang satunya ini pit, rock, klat, es. Paham? Yang bolong tadi apa pasangannya? Ini apa? Yang mulai dari bolong, terus deck, terus ini lus, es. Yang satunya ini pit, baliknya rock, baliknya klat, baliknya es. Nanti ketika bermain bekel itu ada istilah namanya naspel. Tahu naspel? Nah, nanti akan kita mainkan. Jadi naspel itu salah satu sesi akhir dari permainan bola bekel. Tetap ya. Tanya apa? Ini bekel. Biji. Mainnya. Ada yang mau nyontohkan nggak? Maju ke sini depan. Maju ke sini depan. Siapa yang bisa bermain?
diambil 5 biji bekel, paham ya? Jadi pertama cara bermainnya adalah ini dilempar ke atas. 5 biji bekel yang dipegang di tangan tadi itu langsung dilepaskan ke bawah. Paham? Setelah selesai dilepaskan, bola dilempar ke atas, ambil satu. Ambil satu lagi. Ambil satu lagi. Ambil satu lagi sampai selesai. Harus dilempar lagi. Setelah selesai, dari satu tadi selesai semuanya, diambil terus digebiar lagi. Sekarang meningkat dari 1 biji, sekarang diambil ke 2 biji. Ini diambil 2. Terus ini diambil 2. Ambil 1 lagi. Setelah 2 berapa? 3. Langsung ambil lagi 3. Setelah 3 selesai berapa? 4. Setelah 4 selesai? Setelah selesai 5-nya, urutannya seperti yang tadi. Bolong 1 dulu. Setelah dibalik bolongnya semua. Yang ini juga dibalik bolong. Setelah dilihat, oh sudah bolong semua, baru diambil 1. Diambil 1 lagi. Diambil 1 lagi. Diambil 1 lagi. Diambil 1 lagi, terus diubah lagi bolong 2. Disesuaikan, langsung diambil. Langsung diambil lagi. Bolong 3 dan seterusnya. Jadi setelah bolong tadi urutannya apa? Dek. Setelah dek apa? Lus. Setelah lus? S. Setelah S? Membiose. S itu terakhir. S itu terakhir ketika S-nya sudah selesai, S1 sampai S5 baru ke naspel. Naspel seperti apa akan kita pelajari nanti aja ya. Oke. Sudah tahu? Ini di Belanda juga ada. Tahu Belanda nggak? Tahu. Apa yang kalian ketahui tentang Belanda? Apa yang kalian ketahui tentang Belanda? Apa yuk? Nah, aku tahu nih Belanda itu tentang klub sepak bola, pemain bola. Nah, di Belanda itu juga ada permainan bekel, tapi di sana namanya bukan bekel, nyebutnya bikelen. 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 Terus kemudian dikenalkan di Indonesia, berubah namanya sampai akhirnya menjadi di Jawa Timur ini namanya bekel. Tahu ini ya? Tahu. Ada yang bisa bermain ini? Coba ke sini yang bisa bermain. Berdiri. Yang bisa bermain berdiri. Maju ke depan. Berdiri maju ke depan yang bisa bermain. Nih, tuh ada 3. Ayo sini main. Kalau sing mari maju. Tak kira berarti iki, ayo. Maju. Maju. Sini. Siapa lagi yang bisa? Kamu bisa? Sini. Kasih contoh. Nah, itu bisa tuh. Pokoknya iso muduno, bisa narik, bisa anggap balik iso. Nah. Balik duduk. Ini apa permainannya? Yoyo ini salah satu permainan tradisional tertua kedua di dunia. Jadi ini umurnya tua banget. Nah, banyak yang bisa bermain ini sudah. Jadi ada yang memainkan ini sampai dibikin atraksi. Tahu atraksi? Tahu. Atraksi. Mbok aku iso apa gak iki karo. Sing
bandulan. Yang kayak gini juga bisa. Nah, jadi putar ke belakang juga bisa. Bahkan waktu saya searching di YouTube itu ada, ini kan talinya nyambung ke bawah ya. Jadi yang dipakai sama dia itu talinya ini dilepas kayak gini ya, terus disambungkan ke sini. Nah ini dilempar ke atas, kan dia terbang ya, terbang seret. Ketika jatuh talinya ini masih di tangannya, paham ya? Talinya masih di tangannya, yoyonya masih di atas. Talinya dilempar sampai masuk ke yoyonya, terus kemudian digulung dan kemudian yoyonya sampai ke sini. Itu ada di YouTube, silakan dicari. Ada yang bermainnya kayak gitu. Jadi ini sudah ada lombanya juga sampai di tingkat internasional. Keren banget, ada satu orang menggunakan 2 yoyo, freestyle-nya macam-macam. Jadi kalian bisa lihat di YouTube dengan berbagai macam variasi freestyle yang dilakukan oleh para freestyler yoyo yang ada di dunia. Kemudian diangkat ampar Pisahnya bersama. sini terus bawah. Gitu paham? Paham ya? Yang hafal lagunya siapa? Nyanyi bareng ya, di sini bikin. Diingat-ingat caranya dulu, diingat-ingat. Kita kumpulkan di tengah dulu tangannya. Oke. Kalau sudah, mulai sekarang 1, 2, 3. Gak kompak, berarti saya nyanyi. Diingat-ingat gerakannya. Diingat-ingat gerakannya seperti ini ya. 1, 2, 3. Langsung pundak lutut. Ayo, ulangi lagi. Yang kompak, lagi ya. Mulai. 1, 2, 3. Pundak lutut. 1, 2. Pundak lutut. Paham ya? Kita coba sama lagu. 1, 2, 3. Ampar pisang, kita belum masak sapi di rumah baik. Masak sapi di rumah baik. Kata kayu bengkok cuma ganti, apinya kesulitan, bengkok cuma ganti, kesulitan. Paham? Oh yang lebih susah? 4 orang. Guys, karena sekarang 4 orang aja kakak-kakak kalian. Yo, si belum ajak anak ya. Ayo. Coba gimana itu? Ajak anak belum. Ajak anak guys. Ajak anak. Ayo, Om tante-tante. Ya, ikut gak apa-apa. Jangan masih dulu, ajaran dulu. Jajak yang masih tidur jajak. Nah, itu jajak. Ayo. 4 orang sini, depan sini. 4 orang aja yang depan. Nah, yang lainnya tirukan di depan sini ya. Ini sana. Jadi nanti posisinya saling berhadapan.
Posisinya seperti ini. Saling berhadapan. Ya, tangannya dirapelkan di tengah lagi. Nah, kalau sudah selesai, silakan bikin kesepakatan. Pertama tepuk dulu, terus atas dan bawah. Ayo cepat, tinggi banget. Oh, gak melu itu. Nah, yang saling berhadapan itu bisa tentukan atas atau bawah. Cepat. Oh, kayak gitu. Sudah? Sudah ya? Terus kalau sudah, tepuk lagi. Yang tadi sudah di atas, sekarang pindah di bawah. Tepuk sama depannya. Kita di atas, bapaknya di bawah. Jadi pertama gini, terus nanti bawah. Ini. Ya, betul. Ya, coba. Sekarang atas dulu. Tepuk dulu tengah. Tengah dulu, kumpulkan tengah. Kumpulkan tengah, kumpulkan tengah tangannya. Mulai tepuk. Atas. Tiga. Sekarang kita main lagi. Jadi tadi sudah atas dan bawah. Sekarang kanan kiri. Satu. Enggak kanan kiri dua-duanya. Nanti digabungin. Coba. Mulai. Oke, sudah bisa atas bawah sama kanan kiri? Bisa ya? Nah, sekarang digabungin. Jadi yang pertama itu atas bawah dulu. Setelah selesai atas bawah baru kanan kiri. Paham ya? Kita coba lagi, dimulai dari atas bawah. Iya, 2 kali. Sudah bisa semua? Sudah. Yang di ujung sebelah kanan saya sudah bisa. Silakan dilihat dulu nanti tiru. Kita nggak iso. Oke, kita lihat sambil nyanyi ya, Bu. Kita nggak iso. Ayo. Enggak apa-apa. Buat hiburan aja. Enggak lagi. Ayo coba nggak apa-apa di sini.